Aku tidak pernah percaya hal seperti ini. Pesugihan, makhluk gaib, atau apapun itu. Sampai suatu malam, aku menemukan sesuatu di dapurku. Sebuah telur hitam. Dan sejak saat itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Malam itu, dapur warungku terasa aneh, dingin. Padahal kompor baru mati. Ada bau tanah basah bercampur amis. Aku kira cuma perasaan. Tapi dari bawah meja terdengar suara pelan. Tik, tik. Aku mendekat perlahan. Jantungku mulai gak enak. Dan di situ aku lihat sebuah telur hitam besar. Retak sedikit, dan dari dalamnya ada suara. Aku harusnya buang benda itu malam itu juga, tapi entah kenapa tanganku malah membawanya masuk, seperti ada yang nyuruh. Malam itu aku gak bisa tidur. Dari dapur terdengar suara krek, krek, pelan tapi jelas. Aku cuma diam di kasur, menatap gelap. Sampai akhirnya, krek. Seperti sesuatu pecah. Pagi harinya, aku langsung ke dapur. Telur itu sudah terbuka, kosong. Aku panik. Di sudut dapur, ada sesuatu kecil, hitam. Seekor ular. Dia melingkar, diam. Menatapku. Matanya merah. Lalu lidahnya keluar. Aku harusnya lari. Tapi anehnya, aku merasa dia milikku. Namaku Rudi. Aku jualan mie ayam di gang kecil yang sepi. Beberapa bulan terakhir, daganganku hampir gak laku. Utang mulai numpuk. Aku sudah capek dan hampir menyerah. Sampai malam itu, saat telur itu muncul, aku gak tahu kalau hidupku akan berubah jadi sesuatu yang lebih gelap. Besoknya, warungku tiba-tiba ramai. Orang datang terus tanpa henti. Aku sampai bingung. Mereka makan, tapi diam. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi aku gak peduli. Yang penting uang terus masuk. Malam itu, aku pulang sambil senyum. Di dapur, ular itu diam. Seolah mengawasi aku. Sari mulai curiga. Mas, kok tiba-tiba laris? Aku cuma jawab santai. Tapi dalam hati, aku tahu penyebabnya. Malam itu, ular itu mendekat ke kakiku. Dingin, lengket. Aku menahan napas. Lalu, aku dengar sesuatu. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku. Makan. Aku kira cuma halusinasi. Tapi paginya, aku menemukan ayam mati di belakang warung. Lehernya sobek. Aku merinding. Dan ular itu terlihat lebih besar. Sedikit tapi jelas
mulai sadar. Dia makan dan dia tumbuh. Malam demi malam, suara itu makin sering. Shh, makan. Aku mulai gelisah, tapi uangku terus bertambah. Warung makin ramai. Hidupku berubah, tapi dapurku mulai bau seperti sesuatu yang membusuk perlahan. Bau di dapur semakin parah. Amis, busuk, menusuk hidung. Sari mulai protes. "Mas, ini bau apa?" Aku cuma diam karena aku tahu asalnya dari mana. Dari ular itu yang setiap malam diam tapi terasa hidup. Aku mulai memberinya makan ayam. Setiap malam dia makan cepat, rakus, matanya merah, menyala dalam gelap. Aku berdiri jauh, melihat, takut, tapi juga butuh. Karena tanpa dia, semua ini mungkin hilang. Suatu malam, dia nggak mau makan ayam. Dia cuma diam, menatapku lama. Aku mulai gelisah, lalu suara itu muncul lagi. Lebih jelas, lebih. Aku menelan ludah. Lebih apa? Tapi dia hanya mendesis, pelan, panjang. Ruangan terasa dingin, dan saat itu aku sadar permintaannya sudah berubah. Malam itu aku gak bisa tidur. Suara itu terus berulang, lebih. Aku duduk, menatap gelap, nafasku berat. Aku mulai takut, bukan cuma sama ular itu, tapi sama diriku sendiri. Karena jauh di dalam hati, aku tahu aku mungkin akan menyerah. Besoknya, Pak Darto datang. Dia melihat ke arah dapur, lalu wajahnya berubah. "Kamu pelihara apa, Ruth?" Aku langsung gugup. Gak ada. Dia hanya diam, menatapku lama. Lalu pelan. Itu bukan ular biasa. Suaranya rendah, tapi cukup membuatku merinding. Berat malamnya, suara dari dapur makin keras. Makan. Aku berdiri di depan pintu dapur. Tangan gemetar. Nafasku berat. Aku tahu ini bukan permintaan biasa lagi. Aku pegang gagang pintu perlahan. Dan saat itu aku sadar aku gak bisa mundur lagi. Malam itu suara dari dapur makin keras. Makan. Aku berdiri di depan pintu dapur. Tangan gemetar. Nafasku berat. Aku tahu ini bukan permintaan biasa lagi. Aku pegang gagang pintu perlahan. Dan saat itu aku sadar aku gak bisa mundur lagi. Sejak malam itu,
Aku sering dengar suara langkah di dapur. Padahal aku sendirian. Tok, tok. Pelan, seperti kaki basah. Aku diam di kamar, menahan napas. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Sunyi, lalu seperti sesuatu menunggu aku membuka. Ular itu sekarang sebesar lenganku, lebih panjang, lebih berat. Setiap aku masuk dapur, dia langsung menatap. Matanya merah, menyala dalam gelap. Aku mulai menjaga jarak, tapi anehnya, aku tetap bisa merasakan dia. Bahkan saat aku jauh, seolah dia selalu tahu di mana aku. Semua berubah saat Sari melihatnya. Dia masuk dapur dan tiba-tiba, "Mas!" teriakannya keras. Aku langsung lari. Dia berdiri gemetar, menunjuk ke sudut. Ular itu melingkar, diam, tapi menatap Sari. Nafasnya terengah. "Itu apa?" Aku panik, tapi lagi-lagi aku memilih berbohong. Aku bilang, itu cuma ular biasa yang nyasar. Tapi Sari nggak percaya. Matanya penuh takut. Dia terus melihat ke arah dapur. Aku paksa dia keluar. Tanganku dingin. Aku tahu ini nggak bisa disembunyikan lama. Tapi aku juga tahu aku nggak mau kehilangan semua ini. Malam itu, Sari bangun dari kasur. Langkahnya pelan menuju dapur. Tok, tok. Aku ikut bangun. Jantungku langsung kencang. Saat sampai di pintu, aku lihat ular itu mendekati Sari. Pelan, seperti memanggil. Sari diam, matanya kosong. Aku langsung menariknya menjauh. Begitu aku menarik Sari, suara di kepalaku meledak. "Jangan!" Aku langsung memegang kepala. Sakit, luar biasa, seperti ditusuk dari dalam. Ular itu berhenti, lalu menoleh ke arahku. Matanya makin terang. Aku sadar dia marah. Suara itu terus berbisik, "Jangan lawan." Aku jatuh terduduk, nafasku berat, keringat dingin mengalir. Tubuhku terasa lemah, seolah bukan milikku lagi. Ular itu bergerak sedikit, mendekat, lalu berhenti. Dia hanya menatap, menunggu, seperti memberi peringatan terakhir. Sejak itu, pikiranku mulai berubah. Aku sering lupa waktu, kadang berdiri lama di dapur tanpa sadar. Ular itu selalu di sana, diam tapi terasa hidup. Aku mulai merasa dia bukan hewan biasa, tapi sesuatu yang terhubung denganku. Warungku semakin ramai, tapi waktunya aneh. Tengah malam, bahkan subuh, mereka datang, duduk diam, makan tanpa suara. Kadang
hanya menatap mangkuk. Aku mulai gak nyaman, tapi setiap mereka pergi, uang selalu ada, banyak, selalu lebih dari cukup. Suatu malam, aku melihat satu pembeli. Dia duduk sendiri di ujung, diam. Aku mendekat perlahan. Saat dia mengangkat wajahnya, aku langsung kaku. Matanya hitam semua. Dia tersenyum tipis, lalu menunduk lagi. Aku mundur perlahan, dan saat aku lihat lagi, dia sudah hilang. Tubuh ular itu sekarang sebesar pahaku, panjang, berat. Nafasnya terdengar pelan. Aku gak berani mendekat, tapi setiap aku masuk, dia selalu bergerak, mendekat, tanpa suara. Aku bisa merasakan getaran di lantai, seperti sesuatu yang besar, hidup. Suara itu kembali, lebih jelas. Makan. Aku menutup telinga, tapi percuma. Suara itu ada di dalam kepalaku. Aku keluar dari dapur, tapi tetap terdengar, mengikuti, menghantui. Aku duduk diam dan mulai sadar, ini bukan permintaan, ini perintah. Malam itu, aku berdiri di depan dapur, lampu redup, bau semakin kuat. Ular itu melingkar, diam, seperti menunggu. Aku pegang pintu, perlahan. Tangan gemetar, nafasku pendek. Dan saat itu, aku merasa semua ini menuju sesuatu yang lebih buruk. Tiba-tiba, suara itu muncul. Keras. Tumbal. Aku langsung mundur. Enggak, tapi suara itu makin kuat. Tumbal. Lampu berkedip. Dapur terasa bergetar. Ular itu mengangkat kepala, menatapku. Matanya merah terang. Aku tahu ini saatnya. Sejak malam itu, Sari mulai sakit. Tubuhnya dingin, nafasnya lemah. Dia sering diam, menatap kosong. Aku panik. Aku bawa ke dokter, tapi hasilnya normal. Gak ada apa-apa. Tapi aku tahu,
Ini bukan penyakit, ini sesuatu yang lain. Malam berikutnya, aku melihat Sari berdiri di depan dapur. Diam, seperti dipanggil. Aku langsung lari. Aku tarik dia, tapi tubuhnya berat, seolah ditahan. Di depan kami, ular itu sudah muncul, lebih besar, menunggu. Aku mencoba membuka pintu, tapi tidak bisa. Terkunci, tanpa kunci. Aku panik, nafasku cepat. Aku menoleh. Ular itu semakin dekat. Tubuhnya panjang, melilit lantai. Sari mulai lemas. Dan aku tahu, aku kehabisan waktu. Ular itu sekarang setinggi pinggangku. Kepalanya terangkat, matanya ke arah Sari. Aku berdiri di depannya, menghalangi. Kakiku gemetar, nafasku berat. Tapi aku tidak mundur. Untuk pertama kalinya, aku melawan. Suara itu panjang, dalam. Ular itu bergerak, mendekat. Hawa dingin terasa. Bau amis semakin kuat. Aku menutup mata sebentar, berpikir, tapi kosong. Aku hanya bisa berdiri, menunggu. Jangan! Aku teriak keras. Suara itu menggema. Ular itu berhenti. Diam beberapa detik. Tidak bergerak. Aku menatapnya dengan sisa keberanian. Jantungku hampir pecah. Tapi aku tidak mundur. Perlahan dia menoleh ke arahku. Matanya berubah, lebih terang. Aku merasakan sesuatu masuk ke kepalaku. Ganti. Suara itu jelas, dekat. Aku langsung mengerti. Dia tidak berhenti. Dia hanya mengubah pilihannya. Ganti. Suara itu berulang. Aku melihat Sari lemah di belakangku. Lalu aku melihat ke depan, ke makhluk itu. Dadaku sesak. Aku tahu maksudnya. Jika bukan dia, maka aku. Aku menarik nafas panjang. Kakiku terasa berat, tapi aku melangkah pelan. Tok, tok. Suara langkahku jelas. Aku mendekat. Tanganku gemetar. Di belakang, Sari menangis, tapi aku tidak menoleh. Aku tahu ini satu-satunya cara. Aku berdiri tepat di depannya, sangat dekat. Aku bisa melihat matanya dengan jelas.
merah, dalam, kosong. Nafasku berat. Suaraku pelan. Ganti. Ular itu diam. Lalu mulai bergerak. Dalam satu gerakan cepat, tubuhnya melilit kakiku. Dingin, keras. Aku jatuh. Nafasku langsung sesak. Aku mencoba bergerak, tapi tidak bisa. Lilitannya semakin kuat. Aku dengar, krek, tulangku berderak. Lilitannya naik ke dada, ke leher. Aku tidak bisa bernapas. Dunia mulai gelap. Suara menghilang. Hanya tersisa. Aku mencoba melihat Sari, tapi kabur. Air mataku jatuh. Ini akhirku. Tekanan semakin kuat. Nafasku hilang, tubuhku dingin, sakitnya perlahan hilang. Aneh, tapi tenang. Gelap mulai menutup. Aku tidak tahu berapa lama, tapi aku tahu aku tidak akan kembali. Hal terakhir yang aku lihat, Sari. Dia menangis, memanggil namaku. Suaranya jauh, sangat jauh. Lalu semuanya hilang. Gelap, sunyi, dan aku tidak ada lagi. Pagi hari, warung itu buka seperti biasa. Matahari masuk menerangi meja kosong. Tidak ada tanda apapun. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sari berdiri di balik meja, diam, wajahnya pucat, matanya kosong. Dia melayani pembeli tanpa bicara. Gerakannya pelan, seperti bukan dirinya lagi. Di dapur, sesuatu bergerak, besar, melingkar di sudut. Lantai masih basah, lendir hitam. Bau amis memenuhi udara. Dan makhluk itu masih ada. Suara itu kembali, pelan, dalam. Sari berhenti. Dia menoleh ke arah dapur. Diam, seolah mendengar sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Di dalam dapur itu, makhluk itu masih hidup, menunggu, lapar. Dan sekarang
dia punya penjaga baru. Sari berdiri diam, lalu perlahan tersenyum, tipis, kosong. Dan suara itu berbisik lagi, "Makan." Sekarang aku mengerti. Tidak ada jalan instan yang tidak punya harga. Dan jika kamu berpikir bisa mengendalikan kegelapan, mungkin kamu yang akan dikendalikan lebih dulu.